Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Pratama, NIM atau nomor induk mahasiswa 2024010 akan menjelaskan mata pelajaran kuliah yaitu filsafat Islam tentang pendapat filosof Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Nah, jiwa menurut Al-Kindi, jiwa adalah bagian non-fisik dari diri manusia yang mencakup pikiran, perasaan, dan keinginan. Jiwa juga bisa diartikan sebagai roh manusia yang menyebabkan seseorang hidup. Jadi, apabila kita tidak mempunyai jiwa, kemungkinan kita seperti ibarat motor tanpa karbu. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa jiwa itu. Begitupun dengan motor tanpa karbu, tidak bisa hidup tanpa karbu motor itu. Nah, jiwa adalah bagian non fisik dari diri manusia yang mencakup pikiran, perasaan, dan keinginan. Apabila kita mempunyai jiwa, kita pasti mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan. Contoh saja di perasaan, jiwa ini tetap Indonesia. Berarti kan kita mempunyai perasaan cinta terhadap negara Indonesia. Jiwa juga bisa diartikan roh manusia yang menyebabkan seseorang hidup. Nah, yang kedua yaitu jiwa menurut Al-Farabi. Al-Farabi memandang jiwa itu sebagai inti dari keberadaan manusia. Baginya jiwa adalah esensi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk akal, emosi, kemauan, dan aspek-aspek spiritual. Jiwa juga memiliki peran dalam mengarahkan manusia pada kemampuan dan kebahagiaan. Maksudnya di sini, apabila jiwa yaitu menurut Al-Farabi sangatlah penting sebagai inti dari manusia, karena jiwa tersebut merupakan inti dari kehidupan kita. Apabila kita tidak ada jiwa, maka mungkin kita tidak mempunyai pikiran. Jiwa dan otak itu hampir sama, karena otak itu juga dikendalikan oleh jiwa tersebut. Yang ketiga yaitu jiwa menurut Ibnu Sina. Jiwa dan ruh merupakan istilah yang sama dan memiliki arti yang sama. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi rohani yang menggerakkan kepada jasad dan menghidupkannya, lalu menjadikannya alat untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Sehingga keduanya ia dapat menyempurnakan dirinya dan mengenal Tuhan. Karena kita semua mempunyai jiwa, jadi kita bisa mengenal Tuhan. Karena di situ dijelaskan tadi jiwa dan ruh itu sama. Apabila manusia tidak mempunyai ruh, mungkin kita tidak bisa hidup, hanya jasadnya saja. Seperti contoh lagi yaitu korek tanpa gas atau korek tanpa percikan api. Maka ibaratnya itu gasnya itu arwahnya atau ruh, jiwa, dan korek tersebut merupakan jasadnya. Maka tanpa gas tersebut, korek itu tidak akan bisa hidup. Nah, jiwa juga yang menggerakkan diri kita. Apabila kita ingin mobil itu, kita juga pasti itu dari jiwa, karena jiwa juga yang mengendalikan diri kita. Nah, yang keempat yaitu jiwa menurut Imam Al-Ghazali. Jiwa dan badan terdiri dari dua dunia. Maksudnya yaitu jiwa berasal dari dunia metafisik, bersifat imaterial, tidak berbentuk komposisi. Nah, kan kalau jasad kan berbentuk komposisi seperti adanya darah,
tulang, dan daging. Nah, kalau jiwa tidak, yaitu tidak bisa kita lihat dengan mata kita manusia. Karena jiwa itu bersifat imaterial atau tidak terlihat. Nah, jiwa juga mempunyai hubungan yang erat dengan gerak dan tingkah laku. Karena jiwa diciptakan bukan karena badan, dan jiwa bukan berada karena badan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.